Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk penyebaran penyakit menular, termasuk tuberkulosis atau TBC. Lantas bagaimana mencegah pengaruh kepadatan penduduk terhadap penyebaran TBC? Simak penuturan akademisi Unhas berikut ini. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu TBC paru, TBC kelenjar, dan TBC tulang. Penyebaran tuberkulosis TBC ini menjadi perhatian di tengah fenomena kepadatan penduduk yang terjadi di berbagai daerah. Sebab bakteri penyebab TBC sangat menyukai sirkulasi udara yang buruk. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Dr. Santi Rizkyani SKM MKes, menjelaskan jika mikroba penyebab TBC sangat menyukai tempat dengan sirkulasi udara yang buruk, seperti di kawasan perumahan padat penduduk. Mycobacterium tuberculosis itu kan sangat suka tinggal di tempat yang sirkulasi udara tidak bagus. Jadi kalau misalnya kita tinggal di perumahan atau tinggal di rumah dengan jumlah orang yang di dalam rumah itu padat, memang punya resiko untuk terinfeksi TB gitu. Nah, tapi TB itu kan sudah ada obatnya, gitu kan. Sebenarnya terus kalau misalnya kita mau melakukan pencegahan, ya yang rumah itu harus ada sirkulasi udaranya. Apalagi kalau misalnya satu rumah itu orangnya banyak. Ya kan saya tidak mungkin kita suruh kasih besar nih rumahmu gitu kan, belum tentu semua orang bisa gitu. Paling tidak sirkulasi udara dan kemudian sinar matahari, karena TB itu kuman TB bisa mati dengan paparan sinar matahari. Dan TB itu kan sudah ada obatnya, dengan pengobatan 6 bulan itu sudah bisa sembuh dari TB. Selain pentingnya sirkulasi udara yang baik dan paparan sinar matahari sebagai langkah pencegahan yang menjadi tantangan bagi penderita TBC, yaitu sering mengalami diskriminasi yang sangat kuat. Dikarenakan mereka cenderung tidak terbuka kepada keluarga sehingga bisa saja menyebabkan mereka menularkan penyakit kepada orang lain. Santi juga menyampaikan, jika gejala tuberkulosis tidak selalu melibatkan batuk. Gejala awal TBC bisa berupa keringat di malam hari, penurunan berat badan drastis, atau bahkan gejala mah yang tak kunjung sembuh. Mereka yang sedang berobat itu kan memang harus melakukan upaya pencegahan penularan, misalnya menggunakan masker ketika dia berada di rumah, berada di luar rumah, dan memang paling bagusnya kalau mereka itu mendapatkan dukungan dari anggota keluarga gitu. Jadi anggota keluarga itu baiknya tahu kan bahwa saya punya kakak, saya punya adik, atau saya punya orang tua ini TB gitu. Kami harus melakukan upaya pencegahan, dan maksudnya dalam artian tidak melakukan diskriminasi, dan si pasiennya mengerti bahwa iya memang kita tidak boleh dulu selalu berinteraksi dekat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dia sudah dalam masa pengobatan, itu virus sudah dikendalikan gitu, bakterinya sudah dikendalikan, relatif lebih aman daripada mereka yang tidak melakukan pengobatan. Santi mengingatkan pentingnya kelanjutan pengobatan, karena masalah yang sering terjadi dalam pengobatan TBC adalah ketika pasien berhenti minum obat, meskipun tidak batuk, maka virus tuberkulosis dapat menjadi resisten. Kasus resisten seperti ini membutuhkan dosis obat yang lebih tinggi dan pengobatan yang lebih sulit. Sehingga Santi menekankan pentingnya dukungan dari keluarga bagi penderita TBC. Pemahaman tentang penyakit TBC dan upaya pencegahan bersama merupakan langkah mengurangi penyebaran tuberkulosis, termasuk pula menyingkirkan tantangan stigma sosial terhadap penderita TBC. Andrea Reden Karina, Unhas TV. Pemirsa, nugget sebagai makanan olahan yang banyak digemari anak-anak tak sepenuhnya memiliki kandungan gizi yang sesuai. Seperti apa seharusnya nugget yang sehat dan berkualitas? Menurut ahli pangan, berikut informasinya untuk Anda. Nugget, makanan olahan berbasis daging ini sering menjadi pilihan praktis untuk sarapan atau bekal sekolah. Namun, tak semua nugget yang beredar di pasaran memiliki komposisi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI.
Dr. Insinyur Hikmah M. Ali SPT MSI IPU SN Engineering. Kualitas nugget yang baik bergantung pada bahan utama dan proses pengolahannya. Dalam aturan standar nasional Indonesia, kandungan daging dalam nugget seharusnya mencapai 70 hingga 80%. Sementara sisanya bisa berupa bahan tambahan seperti tepung atau bumbu. Oke, jadi untuk menghasilkan nugget yang baik, yang sehat, yang tentunya bergizi tinggi itu adalah sangat tergantung pada bahan dan proses. Bahannya tentunya yang disebut nugget itu adalah harus paling tidak itu 80%, 70-80% adalah daging. Jadi hanya boleh ditambahkan bahan lain sekitar 20%. Itu baru bisa menghasilkan. Syarat utama daging yang baik adalah daging yang segar atau segar dalam artian belum pernah diolah, tidak pernah rusak dalam penyimpanan. Jadi kalau misalnya dia dibekukan itu masih dianggap segar. Sayangnya, tidak semua produk nugget memenuhi standar tersebut. Dalam industri besar, kualitas nugget umumnya lebih terjaga karena melalui proses pembekuan sebelum pemotongan. Namun, di industri rumahan, komposisinya sangat bervariasi. Bahkan ada nugget yang hanya mengandung sepertiga bagian daging, sementara sisanya didominasi oleh tepung. Jadi makin di industri besar umumnya masih cukup bagus lah. Di industri besar ini tanda kutip. Sepanjang saya melihat masuk ke industri besar itu kelihatannya mereka masih bisa memenuhi itu. Ya, dengan bahan yang baik, bahan yang ditambahkan ini. Tapi kalau misalnya nugget rumahan itu sangat bervariasi. Jadi ada yang membuat nugget bahkan lebih banyak tepungnya daripada dagingnya. Bahkan ada yang hanya sepertiga kira-kira dagingnya. Ya. Bahkan ada yang tanpa daging. Tapi dengan kemampuan mereka mengolah bahan-bahan tambahan, akhirnya mirip ada dagingnya. Padahal itu hanya perisa daging misalnya. Ya, sehingga kalau menurut standar nasional Indonesia, nugget itu harus punya protein cukup tinggi. Kalau salah ada di 12%-an paling kecil. Artinya kalau sudah menggunakan tepung lebih dari 30% itu sudah tidak akan dapat angka 12% di itunya. Selain komposisi bahan, penggunaan bahan tambahan juga menjadi perhatian. Beberapa produsen menggunakan zat pengenyal dan penyedap rasa berlebihan untuk meningkatkan cita rasa. Padahal nugget yang sehat seharusnya tidak bergantung pada bahan tambahan tersebut. Dengan banyaknya produk nugget yang beredar, dosen Fakultas Peternakan Unhas ini mengingatkan kepada konsumen untuk lebih cermat dalam memilih. Di antaranya dengan memastikan nugget yang dipilih memiliki kandungan daging yang sesuai standar dan tidak mengandung bahan tambahan berlebih, agar makanan yang seharusnya bergizi tak menjadi sumber masalah kesehatan. Anda Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, burnout di dunia kerja kini menjadi fenomena karena dampaknya yang luas terhadap individu dan perusahaan. Seperti apa tanda-tanda dan penyebab burnout, serta solusi yang tepat? Simak liputan berikut ini untuk Anda. Burnout atau kelelahan kerja menjadi masalah yang semakin banyak dialami oleh pekerja. Burnout dalam dunia kerja terjadi ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan. Beban kerja yang tinggi menjadi faktor utama yang memicu kondisi ini. Karyawan yang diberi tugas melampaui kapasitasnya cenderung mengalami tekanan mental dan emosional yang signifikan. Karyawan yang mengalami burnout juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial di tempat kerja, bahkan dapat menjadikan karyawan tersebut gagal menyelesaikan tugasnya. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin, Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA, menegaskan jika gejala burnout yang umum terjadi antara lain kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan akibat kelelahan fisik dan mental, sering tak masuk kantor karena kehilangan motivasi, serta meningkatnya sensitivitas di kantor yang menghambat komunikasi dengan rekan kerja. Sederhananya begini, satu misalnya tugas-tugas yang diberikan itu tidak terselesaikan. Misalnya toh, jadi misalnya kita diberikan tugas, terus ternyata tidak selesai. Itu salah satu. Yang kedua sering mangkir kerja. Ya toh. Yang ketiga sensi di kantor. Ya toh. Tidak lagi berkomunikasi secara nyaman. Tidak mau diganggu. Cenderung menarik diri misalnya. Kalau gejala-gejala begitu tuh teman kantor tuh hati-hati.
Kalau penyelesaian itu kan dua pendekatan, Mbak. Yang pertama itu pendekatan personal, penguatan kapasitas individu. Iya toh? Mahasiswa yang bersangkutan itu yang kita berikan penguatan. Jangan mudah stres, bersahabatlah dengan situasi segala macam, karena stres itu bagian dari kehidupan. Nggak mungkin orang tidak ada tekanannya. Itu kita kasih tahu itu penguatan personal. Yang kedua, penguatan institusional, organisasi itu harus aware juga sama itu. Ihsan menambahkan, dari sisi individu, karyawan perlu membangun kapasitas personal melalui manajemen stres dan peningkatan keterampilan. Sementara dari sisi institusional, perusahaan harus menciptakan pengelolaan beban kerja yang lebih baik, kebijakan kerja yang fleksibel, serta dukungan psikologis bagi karyawan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengarah pada stres berat dan menurunnya kinerja. Bahkan, risiko gangguan kesehatan serius seperti depresi dan gangguan kecemasan. Burnout ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada produktivitas perusahaan. Langkah mencegah dan mengatasi burnout akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Muhammad Syaiful, Unas TV. Pemirsa, meski minum teh dapat memberikan sensasi menyegarkan, namun terlalu banyak minum teh saat menstruasi dapat menyebabkan dehidrasi ringan yang mengganggu kesehatan tubuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Simak penjelasan ahli gizi berikut ini. Teh menjadi pilihan minuman yang sering dikonsumsi banyak orang, namun kandungan kafein di dalamnya memiliki dampak yang perlu diperhatikan saat menstruasi. Menurut Ketua Program Studi PPDS Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Unhas, Profesor Dr. Nur Puji Astuti, MPH SPGKK FRSPH, kafein dalam teh dapat bertindak sebagai diuretik atau zat yang meningkatkan produksi urin dalam tubuh, sehingga meningkatkan frekuensi buang air kecil. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan cairan yang lebih cepat sehingga memicu dehidrasi ringan jika tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Selain itu, dehidrasi ringan juga dapat memperburuk gejala menstruasi seperti sakit kepala, lemas, atau kram otot. Teh tadi yang mengandung kafein dan tanin seperti teh hijau dan teh hitam, tahu ya teh hitam ya? Ya, memiliki efek diuretik ringan yang bisa meningkatkan frekuensi buang air besar, menyebabkan hilangnya cairan lebih cepat dan meningkatkan resiko dehidrasi. Di mana dehidrasi ini memperburuk gejala menstruasi. Biasanya dia akan sakit kepala, terus lemas, terus rasanya kram pada otot-ototnya. Itu akibatnya dari teh tadi ya. Prof. Puji juga menuturkan bahwa dehidrasi selama menstruasi dapat memicu gejala lain seperti kelelahan, pusing, dan kram otot yang semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk menghindari kondisi ini, Prof. Puji menyarankan untuk mengurangi konsumsi teh berkafein dan memilih alternatif seperti teh herbal atau menambah asupan air putih. Selain mengurangi teh berkafein, disarankan untuk memilih makanan yang kaya akan air, seperti buah-buahan dan sayuran segar untuk membantu mengimbangi cairan yang hilang. Dengan memperhatikan asupan minuman dan makanan saat menstruasi, maka tubuh dapat tetap aktif dan sehat tanpa terganggu gejala dehidrasi. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Dibandingkan sepak bola, penggemar olahraga Amerika Serikat umumnya lebih menggemari football dan tak ada pertandingan lain yang lebih banyak ditonton siaran langsungnya dibandingkan Super Bowl tiap Februari. Tahun ini spot iklan dijual dengan harga melebihi tahun sebelumnya, tapi tetap dipesan habis pengiklan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Penggemar football berdatangan ke New Orleans, negara bagian Louisiana, guna menyaksikan langsung pertandingan puncak Super Bowl yang untuk ke-11 kalinya diselenggarakan di kota ini. New Orleans is just an amazing host city. I mean, you could just feel it around here. They really put their stamp on it, better than probably any other city can. Selain puluhan ribu orang di Stadion Caesars Superdome, 100 juta lebih warga di penjuru Amerika Serikat harus puas menyaksikan lewat TV saja. Selain pertandingan dan pertunjukan musik di sela pertandingan, satu yang ditunggu-tunggu adalah beragam iklan saat siaran langsung. So with respect to goals of Super Bowl ads, generally speaking, there are two broad goals that you can have, of course, besides sales in advertising. One might be reach and one might be frequency. So the advertising with the Super Bowl is wonderful for that first goal of reach because there are very few examples where we can generate a dedicated audience that is there with their
our eyeballs willing to engage with that brand during that time in real time. Setiap tahunnya siaran langsung Super Bowl menjadi siaran langsung TV yang paling banyak penontonnya. Karena itu perusahaan-perusahaan yang memasang iklan rela membayar mahal. So this is the first year that we've seen an ad go for $8 million for a 30-second spot. And one of the reasons that it keeps increasing, partly is the audience keeps increasing. We know people are staying tuned in, they're engaging, but also this halo effect. So if you have 30 seconds in the Super Bowl, you know that people are going to be talking about it on social. You know that every media brand out there is going to be talking about it and covering it. Proses produksi juga lebih mahal, sering melibatkan aktor Hollywood dan tokoh terkenal lainnya. Seperti iklan layanan antar makanan Uber Eats dibintangi Matthew McConaughey dan Ratu Kuliner Martha Stewart. Lalu celebrity chef Gordon Ramsay bersama aktor komedi Pete Davidson untuk iklan produsen panci Hexclad. Listen, $8 million is a lot of money for a corporation, but there is no better moment to get your brand messaging or awareness out there. This is one of the few moments left where people tune in. It's appointment television viewing. The audience is huge and it's growing. It's also a moment where people are actually excited to watch the commercials. They're not leaving the room. They're not fast forwarding through them. So you really have a captive audience and a huge audience at that. Meski menjadi spot iklan termahal, seluruh spot iklan untuk Super Bowl tahun ini sudah habis terjual pada November lalu. Menurut jaringan TV Fox yang memegang hak siar Super Bowl tahun ini, siaran langsung pertandingan disaksikan sekitar 126 juta warga di penjuru Amerika Serikat. Ini memecahkan rekor pertandingan tahun sebelumnya yang ditayangkan oleh CBS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.